kali ini Tiara merasa hatinya tertekan. Niko berdiri di samping dan hatinya juga tergerak. Saat ini mata Gary yang berlinang air mata penuh dengan keinginan yang membuat orang merasa sakit hati karenanya dan ingin memberikan segalanya untuknya. Niko tidak bisa mengatakan tidak, jadi dia hanya menatap Tiara dan bertanya dengan lembut, "Nona Tiara, jika kamu tidak keberatan, maukah kamu tinggal di sini sesekali dan menemani Gary?" Tiara terkejut bahwa Niko benar-benar mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya. Melihat wajah Gary yang penuh harapan, Tiara tidak bisa menolak permintaan Gary. Jadi Tiara langsung mengangguk setuju. Kesedihan di wajah Gary langsung menghilang dan matanya berbinar gembira. Melihat bahwa Gary akhirnya bahagia, dia merasa lega. Melihat ini, Niko merasa tidak berdaya, tetapi wajahnya tetap serius. Karena keadaan yang mengharuskannya, aku menyetujui permintaanmu. Tetapi hanya untuk kali ini, kamu tidak diizinkan untuk memaksa keinginanmu lagi di masa depan. Gary mengangguk dengan cepat. "Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Aku akan mendengarkanmu dengan patuh." Kemudian Gary bertanya pada Tiara, "Nona cantik, kamar tidurmu berada di sebelah kamarku, oke?" Tiara tersenyum anggun. "Selama ayahmu tidak memiliki pendapat lain, aku baik-baik saja dengan itu." Gary berbisik dan mengatakan, "Jangan khawatir, Nona cantik. Ayah tidak akan memiliki pendapat, sama sekali tidak. Selama aku di sini, ayah akan mengikuti apa yang aku katakan." Kemudian tatapan Niko melembut ketika dia bertanya, "Bisakah kamu makan dengan benar sekarang?" "Iya." Gary segera menelan makanannya dengan sikap yang baik. Ketika mereka selesai makan, tiba-tiba sebuah suara datang dari luar. "Gary sayang, aku di sini untuk melihatmu." Gary melihat ke atas dan sangat gembira. "Nenek!" Setelah meletakkan mangkoknya, Gary berlari dengan cepat dan memeluk neneknya. "Kenapa nenek di sini?" Fania menggendongnya dengan senyum manis. "Tentu saja aku datang untuk menemuimu. Apakah kamu sudah makan?" "Aku sudah makan. Aku sudah kenyang sekarang," jawab Gary dengan patuh dan tepat setelah dia selesai berbicara. Gary melihat sekilas dari sudut matanya ada Yanti dan Rosa di belakang neneknya. Ibu dan anak itu benar-benar datang. Ketika Gary melihatnya, dia tiba-tiba berhenti tersenyum dan mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak menyambut kedatangan mereka. Namun Gary masih mempertahankan ekspresi sopan di wajahnya dan menyapa, "Halo, Nona Rosa. Halo, Nyonya Yanti." Rosa mempertahankan senyum di wajahnya, tetapi matanya menatap tajam. Ketika Rosa masuk ke dalam beberapa saat yang lalu, dia melihat mereka bertiga duduk di meja makan berbicara dan tertawa seperti keluarga. Adegan yang harmonis itu membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi Rosa tidak berani menunjukkan perasaannya, melainkan dia hanya bisa menahan diri. Niko sedikit tidak senang ketika melihat begitu banyak orang tiba-tiba datang ke rumahnya.
Bagaimanapun, Niko adalah orang yang tertutup dan lebih menyukai ketenangan. Bagaimanapun, Niko menyembunyikan dengan baik, namun nadanya agak datar ketika dia bertanya, "Bu, mengapa Ibu tidak memberitahuku sebelum datang ke sini?" "Aku datang untuk melihat cucuku. Jadi mengapa aku harus memberitahumu?" Vania menanggapi dengan kasar. Pada saat yang sama dia mengangguk pada Tiara. "Nona Tiara." Tiara bangkit berdiri dan menyapa, "Nyonya Vania." Kemudian Tiara juga mengangguk pada Yanti dan Rosa. Ketika mereka melihat Rosa, mereka merasa sangat jijik, tetapi harus menunjukkan senyum palsu karena perhatian Vania sepenuhnya tertuju pada cucunya. Dia tidak menyadari reaksi keduanya. "Bagaimana kelas biolamu, Gary?" Ketika Gary mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Aku belajar sebuah lagu hari ini. Apakah nenek ingin mendengarkannya?" Vania yang terkejut menjawab, "Benarkah? Coba mainkan." "Oke." Gary segera pergi untuk mengambil biola dan setelah mengambil sikap siap, dia mulai memainkan nada yang baru dia pelajari di pagi hari. Setelah lagu itu selesai, Vania sangat gembira dan berulang kali memuji sambil memeluknya. "Gary, kamu sangat pintar. Padahal kamu baru belajar satu lagu di pagi hari tadi. Aku sangat menyukainya." Wajah kecil Gary cerah setelah mendengar pujian itu, tetapi kemudian dia berbalik ke arah Tiara. "Nenek, ini semua diajarkan oleh Nona cantik. Dia luar biasa." Begitu Gary mengatakannya, beberapa orang memandang Tiara dengan perasaan campur aduk. Niko orang yang paling tenang karena dia sudah mengetahui bakat musik Gary dan kemampuannya untuk mempelajari musik dalam waktu singkat. Jadi hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan bagi Niko. Bagaimanapun, Niko senang mengetahui bahwa Tiara telah mengajarkan Gary dengan sepenuh hati dan jiwanya. Namun Yanti tidak memiliki perasaan yang sama dan tidak tahu bagaimana mengapresiasi musik biola, jadi dia merasa itu biasa saja baginya. Melangkah maju, Rosa setuju dan dengan lembut memberi selamat. "Ini sangat bagus, Gary. Kamu benar-benar luar biasa." "Terima kasih," jawab Gary acuh tak acuh, tapi dia terlihat sangat senang. Dia tetap menjaga jarak dan sopan. Ketika Gary berbalik untuk melihat Tiara, dia memiliki ekspresi yang berbeda, seolah-olah dia ingin dipuji oleh Tiara. "Nona cantik, bagaimana menurutmu? Apakah aku melakukannya dengan baik?" Tiara yang tersenyum mendekat dan dengan sabar mengatakan, "Kamu melakukannya dengan baik, sayang. Tapi ada satu bagian yang salah. Dalam ritme treble, seharusnya setengah ketukan lebih cepat." "Oke, aku akan mengingatnya." Gary yang serius selalu dengan patuh mengangguk. Sementara semua orang sedang mengobrol, Niko mengambil jaketnya dan hendak kembali ke perusahaan. "Bu, ada hal lain yang harus aku lakukan. Jadi aku pergi dulu." Tatapan Rosa tertuju padanya, kemudian Rosa dengan cepat bertanya, "Niko, apakah kamu akan pergi begitu cepat? Tidak bisakah kamu pergi sebentar lagi?
Kami jarang mengunjungi rumahmu dan ingin mengobrol denganmu. Ada sedikit rasa keberatan dan keintiman dalam nada suaranya. Mendengar itu, Niko mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, "Aku punya janji dengan klien siang ini." Rosa menundukkan kepalanya sedikit, merasa sedikit kecewa. Namun Rosa tidak membujuknya lebih jauh. Adapun Vania, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengingatkan Niko untuk berhati-hati saat mengemudi. Kemudian Gary juga melambaikan tangan kecilnya berkata dengan patuh, "Sampai jumpa ya." Niko sedikit mengangguk pada Gary. Segera setelah itu, tatapannya dengan ragu jatuh pada Tiara sebelum dia berkata dengan suara pelan, "Jika kamu sibuk sore ini, kamu bisa pergi dulu, meninggalkan Gary bersama ibuku. Karena ada orang lain di sini, Tiara mungkin tidak bisa beradaptasi untuk tinggal di sini. Akan buruk jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Oleh karena itu, Tiara sedikit mengangguk dan menjawab, "Baiklah, sampai jumpa Pak Niko." Rosa menyaksikan interaksi mereka dari samping dan merasa sangat cemburu. Rosa merasa bahwa Niko tertarik pada Tiara. Apa kelebihan wanita ini? Tatapannya mau tidak mau menjadi sedikit gelap sebelum dia menatap Yanti, mencoba memberi isyarat kepada ibunya bahwa mereka harus mengusir Tiara. Tiara tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sebaliknya Tiara fokus dalam mengoreksi kesalahan dalam penampilan Gary. Mengamatinya, Vania tampak sedikit lebih menghargai karena dia senang bahwa Gary telah tampil dengan sangat baik. Dia sedikit lebih mengakui keahlian Tiara. Setelah hampir setengah jam, Andi, kepala pelayan, melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Nyonya Vania, sebelum Pak Niko pergi, dia telah menginstruksikan pelayan dapur untuk membuat makan siang lagi. Jika Anda mau, silakan ke ruang makan untuk makan siang." Rosa menoleh untuk melihat Tiara sebelum dengan sopan bertanya, "Nona Tiara, apakah kamu ingin makan siang bersama kami?" Namun Tiara menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Tidak, kita baru saja makan. Silahkan lanjutkan. Saya akan membawa Gary ke atas dan mengajarinya lebih banyak." Vania langsung setuju. "Terima kasih telah mengajari Gary." Sudut bibir Tiara naik sedikit sebelum dia menundukkan kepalanya. "Sama-sama, inilah yang memang seharusnya saya lakukan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Tiara membawa Gary ke atas. Kemudian Vania dan yang lainnya duduk dan makan siang bersama. Saat mereka makan, Andi datang dengan 2 gelas jus dan siap membawanya naik ke atas untuk memberikannya kepada Gary dan Tiara. Ketika Rosa melihatnya, dia mengembangkan sebuah rencana di dalam hatinya dan memanggil Andi. "Andi, aku sudah kenyang sekarang. Berikan jusnya padaku. Aku akan mengantarnya kepada Gary dan Nona Tiara." Andi yang ragu-ragu menjawab, Saya tidak ingin merepotkan Anda, Nona Rosa." Namun Vania berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Rosa ingin membantu, jadi biarkan dia yang mengantarkan minumannya." Karena Vania yang berbicara, Andi tentu saja tidak bisa menolak. Lalu dia memberikan nampan itu kepada Rosa.
Rosa segera naik ke atas dengan membawa jus dan mengetuk pintu. Ketika Tiara melihat itu adalah Rosa, dia sedikit terkejut tetapi tetap dengan sopan menyapa. "Nona Rosa." Rosa masuk sambil tersenyum. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini, minum segelas jus." Setelah mengatakan itu, Rosa menyerahkan segelas jus kepada Tiara. "Terima kasih." Tiara mengulurkan tangan dan mengambilnya. Rosa yang tersenyum menoleh untuk mencari Gary, tetapi dia tidak melihatnya. "Di mana Gary?" Rosa bertanya dengan bingung. Tiara menjawab, "Dia ada di kamar mandi." "Oh ya." Ketika Rosa mendengar jawaban Tiara, tatapannya sedikit gelap sebelum dia tersenyum dan berkata, "Gary benar-benar merepotkan, bukan? Gary memiliki kepribadian yang tertutup sejak kecil, dan dia tidak suka terlalu banyak berhubungan dengan orang luar, karena dia sangat menyukaimu. Jujur saja, aku cukup senang." Sambil menyesap jus, Tiara sepertinya tidak mengerti mengapa Rosa membicarakan hal ini. Rosa kemudian melanjutkan, "Niko sibuk dengan pekerjaan dan tidak dapat merawat Gary sepanjang waktu. Aku telah berada di luar negeri untuk kuliah dan akhir-akhir ini sibuk dengan urusan perusahaanku juga. Jadi aku tidak bisa merawat Gary. Jadi aku jarang memiliki kesempatan untuk bergaul dengannya dan merasa menyesal akan hal itu. Aku akan berusaha untuk membina hubungan yang baik dengannya kali ini. Bagaimanapun, kita akan segera menjadi keluarga. Jadi aku harus merepotkanmu untuk meminta bantuanmu, Nona Tiara." Rosa memiliki ekspresi lembut ketika dia mengatakannya, namun sepanjang perkataannya dia terus mengisyaratkan bahwa dia akan menjadi nyonya masa depan di rumah ini. Tiara tidak bodoh, dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud. Tampak acuh tak acuh, Tiara berkata dengan senyum ringan, "Nona Rosa, saya hanya bertanggung jawab untuk mengajar Gary bermain biola. Selain itu, saya khawatir saya tidak banyak membantu Anda. Jika Anda benar-benar tulus, saya pikir Gary juga bisa merasakan ketulusan Anda juga. Jangan terlalu berharap pada saya." Setelah mendengar ini, Rosa berkedip saat kekejaman melintas di matanya. Rosa merasa bahwa Tiara tidak mau membantunya. Sungguh wanita yang tidak tahu malu. Jika begitu, maka aku akan mengusirmu. Saat itu juga, Gary kebetulan keluar dari kamar mandi. Oleh karena itu, Rosa dengan cepat menyembunyikan tatapannya yang menyeramkan dan berkata dengan lembut, "Gary, ini jus yang baru saja dibuat Andi untukmu." "Terima kasih." Gary meliriknya sekilas sebelum mengambil segelas jus dari tangannya. Gary benar-benar haus, jadi dia minum setengah jus sekaligus. Ketika Rosa melihat ini, dia diam-diam merasa senang karena berhasil. Tak lama kemudian Tiara melirik jam lalu menatap Rosa dengan sopan dan meminta maaf. "Maaf, Nona Rosa, tapi Gary dan saya masih memiliki setengah pelajaran lagi. Bolehkah saya meminta Anda untuk keluar dulu? Gary tidak suka diganggu." Ekspresi Rosa membeku sesaat sebelum kembali normal. Rosa tersenyum lembut dan menjawab, "Tentu saja Gary, kamu harus berperilaku baik saat pelajaran." Setelah Rosa selesai berbicara, dia segera keluar dari ruangan.
Rosa tidak bisa mempertahankan senyum di wajahnya lagi dan tatapannya langsung menjadi dingin saat pintu ditutup. Kemudian pada akhirnya Tiara menyelesaikan pelajarannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Gary yang mengantarnya turun. Wajah Gary penuh keengganan melihat Tiara pergi, namun Gary tetap menahan diri dan tidak kehilangan ketenangannya saat dia dengan patuh melambaikan tangannya. "Selamat tinggal, Nona cantik." Tiara tersenyum padanya dan berbalik untuk pergi. Gary berdiri di tempat yang sama memperhatikan Tiara pergi tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Melihat Gary seperti ini, Rosa segera melangkah maju sambil tersenyum dan memberi saran. "Gary, tidak apa-apa jika gurumu sudah pergi. Bagaimana jika aku bermain piano denganmu?" "Iya, jangan sedih Gary. Nona Rosa juga bisa bermain piano denganmu." Yanti melangkah maju untuk membantu. "Keterampilan piano putriku juga bagus. Dia tidak akan mengecewakan." Namun Gary sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia segera kehilangan ketenangannya ketika dia melihat Rosa mendekatinya sendirian. Dengan ekspresi mengeras, Gary menolak dengan kejam. "Tidak, aku tidak suka bermain piano dengan orang lain." Mendengar itu, Rosa terkejut dan merasa sangat canggung.